Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiata Wijayani dari Universitas Dian Nusantara akan mempresentasikan tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran untuk ujian akhir semester 1. Langsung saja, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah perubahan harga yang mempengaruhi jumlah permintaan. Artinya, apabila perubahan harga menjadi lebih sedikit menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah barang substitusi, yaitu apabila semakin banyak barang substitusi, maka akan semakin kecil elastisitasnya. Yang kedua, yaitu jumlah pendapatan. Beberapa orang memiliki pendapatan yang besar, maka perubahan harga akan tidak mempengaruhi. Namun, untuk beberapa orang yang berpenghasilan sedikit akan mempengaruhi jumlah permintaannya, sehingga semakin kecil pendapatan maka akan semakin elastis. Yang ketiga yaitu kebutuhan. Kebutuhan akan suatu barang akan cenderung menjadi tidak elastis karena orang akan membelinya tanpa memperdulikan harga. Yang keempat adalah durasi. Semakin lama perubahan harga, elastisitas akan tinggi karena beberapa orang memiliki waktu untuk merubah perilaku konsumennya. Lalu yang kelima adalah loyalitas merek. Kebiasaan atau karena menghalang atau pengganti merek, sehingga beberapa orang akan sulit merubah kebiasaannya. Lalu ada koefisien elastisitas permintaan. Artinya adalah tingkat elastisitas yang dimulai dari angka 0 hingga tak terbatas. Semakin kecil nilai koefisien menunjukkan barang itu tidak elastis. Elastisitas permintaan memiliki rumus yaitu delta Q per Q dibagi delta P per P atau delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q adalah perubahan jumlah yang diminta, delta P adalah perubahan harga yang diminta, sedangkan P adalah harga mula-mula dan Q adalah jumlah yang diminta mula-mula. Lalu jenis-jenis berdasarkan koefisien elastisitas permintaan ini ada 5, yaitu permintaan elastis sempurna. Artinya, harga tidak pengaruh terhadap jumlah permintaan. Contohnya adalah obat-obatan. Yang kedua adalah inelastis. Artinya, perubahan harga hanya diikuti dengan jumlah yang diminta dalam jumlah yang lebih kecil. Artinya, perubahan harga diikuti dengan jumlah permintaan itu lebih sedikit. Contohnya yaitu beras. Langsung permintaan uniter. Artinya adalah harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Misalnya barang-barang elektronik. Lalu ada permintaan elastis. Permintaan elastis adalah harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya barang-barang mewah. Lalu ada permintaan elastis sempurna, yaitu perubahan permintaan tidak berpengaruh terhadap perubahan harga. Contohnya bumbu-bumbu dapur. Berikut adalah kurva jenis-jenis elastisitas permintaan. Lalu pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah kondisi di mana perubahan harga sangat berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Semakin besar perubahan harga, maka menunjukkan barang tersebut semakin elastis. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama, kapasitas produksi. Hal tersebut cenderung tidak elastis karena biaya produksi, sehingga menaikkan jumlah penawaran. Lalu kapasitas produksi yang dipakai penuh, sehingga itu menjadi faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Lalu yang kedua adalah jangka waktu analisis, yang dibagi menjadi 3, yaitu jangka
waktu yang sangat singkat, jangka panjang, dan jangka pendek. Kalau jangka waktu yang sangat singkat itu produsen tidak memerlukan banyak waktu, sehingga penawaran menjadi tidak elastis. Lalu jangka pendek adalah di mana kapasitas produksi tidak dapat ditambah dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan jangka panjang, produksi dan jumlah penawarannya bisa diubah dalam jangka yang panjang. Lalu yang ketiga adalah stok persediaan. Stok persediaan adalah produsen akan dapat memenuhi permintaan memenuhi kenaikan permintaan. Yang keempat adalah kemungkinan substitusi. Karena adanya mobilitas tenaga kerja semakin elastis, maka mobilitas dari tenaga kerja dan modal semakin mudah produsen untuk memenuhi permintaan yang terjadi. Lalu koefisien elastisitas penawaran, yaitu rumusnya delta Q per Q dibagi delta P per P atau delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q adalah perubahan jumlah yang ditawarkan dan delta P adalah jumlah perubahan harga. Sedangkan P adalah harga mula-mula dan Q adalah kuantitas mula-mula atau jumlah yang ditawarkan mula-mula. Lalu untuk jenis-jenisnya ada 5, yaitu penawaran inelastis sempurna yang terjadi apabila harga naik tapi tidak mempengaruhi jumlah penawaran. Contohnya itu tanah, air, walaupun perubahan harga tapi kuantitas yang ditawarkan tetap sama. Lalu penawaran inelastis, contohnya beras. Hal ini terjadi karena perubahan harga tidak mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan. Lalu penawaran uniter, yaitu terjadi ketika penawaran sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contohnya yaitu barang-barang sekunder. Lalu penawaran elastis. Penawaran elastis adalah ketika harga lebih kecil daripada jumlah yang ditawarkan. Jumlah penawaran yang ditawarkan. Oke. Contohnya adalah barang elektronik dan barang mewah. Lalu yang terakhir adalah penawaran elastis sempurna, di mana penawaran akan terus terjadi meskipun tidak ada perubahan harga ataupun harga produk tetap. Contohnya adalah BBM dan sembako. Berikut adalah kurva dari jenis-jenis elastisitas penawaran. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.